Ini adalah hari yang sangat panas di Bali yang membuat kita lebih loyo dari biasanya ya. Ini ya, ini Bali yang panas kayak gini nih udah bukan cuma sehari loh. Ini udah April ini full. Tapi lu perhatikan nggak sih dengan cuaca panas begini banyak banget orang yang juga menjadi lebih panas dan lebih hot. Wow, gimana? Dalam hal percintaan. Banyak banget gue dengar di luar sana orang yang hanya berbunga-bunga gitu, bermekaran. Apakah ini yang namanya summer, musim panas kayak gitu? Iya. Aduh, pokoknya percintaan di Bali, stay in Bali. Luar biasa kayak gitu. Ya, Cuman menurut gue gini, kalau lo sendiri, ketika lo punya kesempatan untuk punya relationship, itu alasannya apa biasanya? Karena memang lo pengen menjalin sebuah hubungan yang kuat, yang solid, atau karena lo cuman kesepian? Enggak lah, kalau gue kepengen berhubungan itu bukan karena kesepian, pasti ya karena pertama gue naksir orangnya pas gue lagi sendiri, ya dong. Kalau ada jurusannya yang bener, gue sendiri, ternyata dia juga sendiri, bolehlah kita mengadu cinta. Kalau misalnya hanya karena kesepian terus lo asal sambar aja? Kalau kesepian terus asal sambar ngapain? Kesepian gue dari dulu sampai sekarang, apa hidup gue tuh kurang sepi? Gue tuh selalu tinggal di kota yang gue nggak kenal loh. Nggak tahu ya, gue juga bukan orang, makanya gue juga agak kurang related sama cerita ini karena gue juga bukan orang yang gampang merasa kesepian. Ya betul. Misalnya ada orang bilang kayak gini kan, alone but not lonely. Mungkin tuh gue kayak gitu. Pun gue sendiri mau pergi nonton sendiri, ayo. Mau pergi makan di restoran sendiri, ayo. Mau makan di warteg sendiri, ayo. Lo mau pergi apa aja sendiri, ayo. Gue diem di rumah aja cuma baca buku aja, gue ayo kayak gitu. Ingat gue ke Mekah sendiri. Ada temennya. Aduh, itu kan karena kecelakaan. jadi untuk gue itu merasa kesepian dan harus mencari laki-laki kayaknya bukan di gue jawabannya. Jadi gue nggak pernah punya pengalaman itu. Gue juga bukan menjalin relationship karena kesepian. Karena buat gue kalau kesepian gampang banget buat gue untuk mengisi kekosongan itu. Kalau misalnya gue lagi rasa aduh lagi sepi nih atau kosong, ya keluar aja. Misal gini, apalagi zaman sekarang banyak banget pilihannya. Lo nyalain TV, lo nyalain internet aja segala macam. Tinggal lo mau pilih lah apa yang lo mau nonton di situ. Semuanya. Disney kurang apa coba, atau bahkan semua film yang di situ nggak pernah habis lo tonton. Iya, atau mungkin lo tuh sekedar kepengen, nggak apa-apa gue kepengen Netflix tapi suasananya gue nggak suka karena sepi gitu ya. Gue biasa nonton di mana? Kopi Kenangan di mana yang ada gitu misalnya yang masih ada orang ramean di belakang tapi gue masih bisa pakai headset nonton. Jadi lo ke coffee shop, terus habis itu atau mungkin lo di shopping mall, terus lo ya udah lo duduk aja lo pakai earphone nonton kayak gitu. Biar nggak rasa sepi. Dan itu udah cukup. Atau lo biasa kan lo ke pantai sendiri. Ya. Lo cuma lihat-lihat orang lewat, mungkin dia sambil pakai earphone sambil nonton film atau apa kan bisa kan? Beres kalau gue tuh begitu. Iya, gue juga kayak gitu. Jadi gue tuh tidak pernah sampai di satu titik yang misalnya in relationship karena kesepian. Di gue tuh kayak nggak masuk. Karena kita nggak apa-apa sendiri. Ada orang yang tipikal orang yang nggak bisa sendiri. Iya mungkin. Jadi dia butuh sparring partner ibaratnya. Misalnya gue juga kalau misalnya tua juga sebenarnya sih yang nggak mau sendiri ya. As long as gue punya partner, apakah itu menikah, apakah enggak, apa gimana, pokoknya gue pastikan punya partner gitu ya. Hanya untuk berbagi cerita aja. Cuman kalau sekarang konteksnya adalah mencari pasangan hanya untuk kesepian, kalau di gue enggak. Gue pastikan kalau gue punya relationship itu ya karena gue naksir, gue suka. Iya. Gue naksir, gue pengen PDKT, gue pengen pacarin tuh laki gitu misalnya. Tapi tidak masalah juga ya kalau buat mereka yang karena kesepian terus akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah kita jalan aja. Kita sama-sama kesepian nih terus kita jalan bersama aja, ya silakan selama itu membahagiakan mereka. Betul, cuman konteks kesepian di sini menurut gue tuh agak membahayakan ketika lo
nggak konseptual juga dalam hidup. Misalnya versi kesepian lo adalah lo akan gerasak-gerusuk siapapun, pokoknya yang datang siapa cepat dia dapat, dia adalah pasangan gue. Bisa apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki, apakah itu benda, apakah itu kursi, apa terserah. Pokoknya itu yang datang di gue duluan, menurut gue dia kece, itu yang gue pacarin. Jadi gitu juga sih. Kesepian itu pun harus lo pilih-pilih dulu. Iya memang. Harus lu konsepin dulu. Tapi memang kesepian ini salah satu ada bahayanya loh. Karena gue melihat kebanyakan yang terjadi itu di kota-kota besar. Betul. Yang tingkat kesepian manusianya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tinggal di kota-kota kecil atau di desa. Oke. Karena itu dari data-data yang gue baca, misalnya kayak baca berita-berita gitu kan. Nah, orang yang tinggal di kota besar itu memang kelihatannya hiruk pikuk ramai apa segala macam, tapi karena mereka terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri, akhirnya mereka itu kadang kesepian. Oke. Begitu. Nah, padahal kesepian itu ketika lo tidak bisa mempergunakannya dengan baik, maka akan menjadi sebuah kesalahan di keputusan yang lo ambil. Bisa? Iya bisa kan? Jadi, iya. Jadi tiba-tiba lo yang tadinya apa gimana lo tiba-tiba naksir mungkin orang yang salah. Gue suka nih, kemarin tuh gue nonton obrolannya Dave Hendricks sama Ari Kirana. Dia tuh ngobrol, si Ari Kirana itu ngomong gini, pendetanya dia ingetin mereka itu bahwa kalau mereka itu berumah tangga itu mereka harus menikmati, enjoy bersama gitu. Jadi itu gue ingat banget. Jadi oh iya juga bener. Karena ngapain kalau misalnya lo karena hanya gara-gara kesepian terus akhirnya lo tancap gas aja, ambil, masuk, plak, udah. Once begitu lo ternyata nggak klik sama orang ini hanya gara-gara alasan kesepian ketemu kesepian, belum tentu kesepian sama kesepian ini ketemu ini akan jadi sebuah obat. Iya, belum tentu. Tapi karena kan harusnya si A sama si B ini bersatu itu mereka menikmati momen mereka berdua ini kan. Betul. Gitu. Atau lu akan membuat kesalahan yang fatal ketika bukan kesepian aja, cuman lo merasa bahwa lo capek sama hidup ini. Lo capek sama keadaan tertentu yang mengakibatkan bahwa oke, kayaknya sekarang gue pengennya nikah aja deh. Karena nikah mungkin bisa membantu gue untuk nggak capek, dan si yang pasangannya mungkin untuk nggak kesepian gitu. Akhirnya mereka ketemu di tengah, tapi belum tentu mereka akan menjadi sama-sama menjadi healer masing-masing. Betul, iya. Jadi pastikan ketika lo punya pasangan, lo jatuh cinta beneran itu. Iya, iya. Dan lo nggak akan menyesali itu ya. Karena kalau misalnya kita punya pasangan, tapi kita tidak benar-benar cinta dengan orang ini, dan bukan cuma sekedar cinta ya, memang benar-benar di-maintain dan memang benar-benar kita suka sama orangnya. Karena kalau misalnya kita nggak benar-benar suka sama orangnya, nggak benar-benar cinta sama orangnya, kemungkinan kita masih akan kemana-mana. Iya, masih akan lari kiri kanan kayak gitu. Jadi memang di dalam podcast ini tuh kita memang nggak bisa ceritakan secara gamblang dan detail. Cuman yang jelas itu ketika lo punya perasaan terhadap seseorang hanya karena memang lumayan kok ini ganteng lucu gitu, atau cantik ini lucu gitu. Padahal sebenarnya preferensi sukanya mereka itu, mereka punya preferensi masing-masing gitu. Iya, masing-masing. Punya preferensi yang kayak gue naksir Inyo belum tentu preferensinya gue. Inyo naksir gue belum tentu preferensinya adalah Inyo gitu. Iya, mungkin gue suka preferensi yang lain makanya, gitu ya. Makanya itu yang kenapa akhirnya orang bisa bertemu dengan pasangannya itu bayangkan ya, manusia di dunia ini kan banyaknya minta ampun gitu. Betul. Kan. Tapi nggak semua orang itu akhirnya bisa ketemu pairingnya gitu loh. Karena memang ya beda-beda. Apalagi kalau sebelumnya lo adalah orang yang mungkin pernah gagal dalam sebuah berhubungan. Dalam sebuah pacaran itu atau sebuah hubungan atau apapun itu lo pernah gagal. Ya lo harusnya setelah ini gitu ya, mungkin jadi yang kesepian itu harus hati-hati memilih pasangan supaya tidak gagal kedua, ketiga, dan keempat kalinya misalnya. Gitu kan. Tapi kita juga tidak mempermasalahkan ya buat mereka yang hanya karena kesepian terus ya mencoba jadian sama siapa aja, ya terserah, silahkan. Ya pokoknya as long as you happy gitu ya. Iya. Kalaupun nanti pada akhirnya akan cermai gitu ya, paling enggak sudah mencoba. Cuman yang paling penting jangan hanya karena misalnya nih ya, hanya karena kesepian terus kita
jadian nih sama orang karena sama-sama kesepian. Once begitu kita ngerasa ternyata ini nggak jadi healer, nggak jadi penyembuh kesepian kita, terus akhirnya kita ketemu orang lain lagi yang finally kita suka segala macam. Sementara orang yang sudah kita ajak berrelationship ini, berkomitmen ini sudah terlanjur sayang cinta sama kita, terus dia udah komitmen sama kita, terus kita lepeh begitu aja, ya nggak gitu juga. Ya artinya akan menambah trauma baru lagi. Betul, jangan bikin karena jelek lagi buat yang lain kayak gitu loh. Iya, jadi mudah-mudahan kita di hidup kita yang super short ini kita menemukan pairing kita sehingga kita tidak menemukan atau memiliki perasaan kesepian. Betul. Yang kesepian gak usah merasa kesepian. Betul. Kan banyak temen ya, banyak kafe, banyak cara. Kalau memang masih kesepian, kontak kita lah di sini, DM kita ini aja. Kita akan nemenin ngobrol. Bukan gimana. Kita nemenin ngobrol, nggak masalah, DM aja, pasti kita balas kok. Kamu kan? Kan ini tayangnya di akun kamu kan? Oh iya betul. DM-nya boleh ke @inyomarhan. Ya, mungkin karena dia yang kepengen ngajak ngobrol. Kalau saya hanya menemani sambil senyum.